Hai Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menginput nilai P5 pada e-rapor SMK versi 703. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui, untuk e-rapor versi 703 ini, untuk penginputan nilai P5 hanya dapat diinput oleh koordinator P5. Jadi Bapak Ibu fasilitator silakan login ke akun koordinator P5 untuk menginput nilai. Ya, sebelum melakukan penginputan nilai, Bapak Ibu fasilitator silakan menyiapkan terlebih dahulu format penilaian atau nilai yang sudah disiapkan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini P5 yang sudah atau yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, ini tema yang pertama tentang kebekerjaan, tema kedua tentang kearifan lokal dengan dimensi elemen, subelemen, deskripsi dan judul proyek seperti yang tertera pada file ini. Jadi semuanya disiapkan untuk diinput pada perencanaan P5-nya. Sekarang kita lihat, ini tampilan beranda dari koordinator P5 pada menu nilai project. Ini Bapak Ibu, pada menu nilai project terdapat dua submenu, yaitu perencanaan dan penilaian. Silakan Bapak Ibu klik pada perencanaan. Ya, ini data sudah disiapkan atau sudah diinput sebelumnya. Apabila ingin menginput kembali data atau menambah data terbaru, silakan klik pada tombol tambah data. Setelah itu pilih tingkat kelas. Yang berikut silakan dipilih rombongan belajarnya. Selanjutnya temanya berdasarkan format Excel yang sudah disiapkan. Ini temanya yang pertama itu kebekerjaan, maka kita input terlebih dahulu tema kebekerjaan. Setelah itu nama projectnya sudah disiapkan, tinggal di copy paste. Selanjutnya deskripsi project juga sudah disiapkan, tinggal di copy paste. Ya. Selanjutnya nomor urut di sini, ini maksudnya nomor urut dari tema, karena di sini filenya tema ini nomor urutnya 1, maka silakan Bapak Ibu input nomor urut 1. Tema kebekerjaan ini nomor urutnya 1, silakan input nomor urut 1. Dan kalau seandainya pada kearifan lokal nomor urutnya 2, silakan input nomor urut 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya silakan pilih berdasarkan perencanaan proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Dari dimensi untuk kebekerjaan, dimensinya bergotong royong, elemennya kolaborasi. Silakan dipilih dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi, dan sub elemennya menjalin kerjasama dan bersinergi. Silakan dilihat, menjalin. Oke, yang ini Bapak Ibu. Dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi. Selanjutnya subelemennya menjalin kerjasama berdasarkan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, karena ini sudah direncanakan, dipilih dengan cara dicentang. Selanjutnya silakan dipilih yang lain berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat. Jangan lupa setelah itu disimpan. Diklik simpannya Bapak Ibu, karena perencanaan P5-nya sudah dibuat, maka tidak perlu lagi saya mengklik simpan. Apabila ingin menambah data baru, silakan jangan lupa diklik simpannya Bapak Ibu. Oke. Di sini sudah ada rencananya semua, sudah dibuat. Selanjutnya untuk penilaiannya Bapak Ibu.
Untuk penilaiannya, silakan Bapak Ibu memilih tingkat kelas, rombongan belajar. Oke Bapak Ibu, di sini ada nama peserta didik, ada sub elemen yang ini membangun gagasan sebuah karya. Itu adalah tema dari nama proyek dari tema kebekerjaan. Yang berikut yang kedua, menghargai budaya lain, itu nama tema dari kearifan lokal. Untuk menginputkan nilai ini, sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan daftar nilainya yang berada pada file Excel yang sama dengan pada sheet penilaian. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu menginput nama peserta didik. Ini saya hanya mengambil satu sampel dari nama peserta didik ini yang bernama Agustina Afrina Rajo. Saya pastikan. Oke. Selanjutnya untuk nilainya saya masukkan saja untuk tema kebekerjaan. Saya masukkan saja berdasarkan analisis harian. Saya masukkan saja. Ya. 87. Oke Bapak Ibu, di sini dengan otomatis pada kolom keterangan ditampilkan keterangan apabila nilai 80 maka keterangannya sedang berkembang. Di sini karena pada ketercapaian ini sudah ditentukan interval nilainya. Kita lihat 80, nilai 80, 84, 75 sampai 83. Di sini nilai 80 sedang berkembang. Apabila Bapak Ibu ingin menggantikan ketercapaiannya, silakan Bapak Ibu ganti pada interval nilai. Nanti pada kolom keterangannya akan secara otomatis mengikuti Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tema yang kedua, saya input nilainya saja sebagai contoh. Ya Bapak Ibu, seperti ini. Ini saya contohkan satu siswa. Selanjutnya pada sheet catatan proses, ya Bapak Ibu, pada sheet catatan proses ini sebagai panduan untuk menginput nilai pada e-rapor atau nilai pada P5 di e-rapor. Silakan Bapak Ibu masukkan dengan melihat panduannya berdasarkan format penilaian yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Misalkan di sini nama Agustina Afrina Rajo. Kita lihat Agustina untuk kebekerjaan, tema kebekerjaan ya Bapak Ibu. Elemen kolaborasi atau TP1-nya ketercapaiannya adalah sedang berkembang berdasarkan penginputan nilai sebelumnya. Kita pilih sedang berkembang. Selanjutnya elemen kepedulian TP2 itu ketercapaian sedang berkembang juga. Silakan dipilih sedang berkembang. Selanjutnya berkembang sesuai harapan, silakan dipilih berkembang sesuai harapan. Selanjutnya berkembang sesuai harapan lagi. Sesuai harapan. Ya, ini untuk sub elemen kebekerjaan. Catatan proses secara otomatis dari penginputan nilai yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Silakan nanti catatan proses akan muncul otomatis berdasarkan sub elemen yang sudah dibuat atau ditentukan. Tinggal di copy catatan prosesnya dan dipaste pada rapor. Ya, jadi hasilnya seperti ini untuk catatan proses pada kebekerjaan. Sekarang kita lihat pada tema kearifan lokal, sama halnya juga dilakukan seperti pada tema kebekerjaan. Tinggal dipilih dan di copy paste catatan prosesnya. Untuk format penilaian ini nanti dimunculkan secara otomatis setelah Bapak Ibu melakukan penginputan nilainya. Jangan lupa setelah melakukan penginputan nilai pada semua siswa, setelah itu diklik simpan. Ya, demikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan masukkan pertanyaannya pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu.